Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi tentang jamur. Apa aja sih yang akan kita bahas pada materi ini? Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari jamur. Yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri jamur. Ketiga, struktur tubuh jamur. Yang keempat, klasifikasi jamur. Kelima, cara hidup jamur. Keenam, cara pertumbuhan dan reproduksi dari jamur. Dan yang ketujuh, peranan jamur bagi manusia. Tapi sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitriana Dewi dari jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi semester 6, Universitas Negeri Manado. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Tapi tunggu, sebelum kita masuk ke materi yang kita bahas, saya ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang terlintas di pikiran kalian saat kalian mendengar kata jamur? Dari kalian ada yang tahu? Apa itu jamur? Oke, mari kita bahas materi jamur. Jadi, ini tampilan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi jamur atau fungi. Fungi adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya atau sumber karbon dan energi. Di dalam dunia mikrobia, jamur termasuk divisi mikota atau fungi. Mikota berasal dari kata mikes dalam bahasa Yunani, disebut juga fungi dalam bahasa Latin. Secara umum, jamur merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah yang tidak berklorofil. Tumbuhan ini umumnya bersifat sebagai saprofit atau parasit untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Sebagai saprofit, jamur hidup pada sisa makhluk hidup yang telah mati, seperti ditumpukan sampah organik, tumbuhan, atau kotoran hewan. Sedangkan sebagai parasit, jamur hidup menempel pada organisme lain dan biasanya merugikan media yang ditempelinya. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri umum jamur. Fungi atau jamur didefinisikan sebagai kelompok organisme eukariotik, tidak berpindah tempat atau non-motil, bersifat uniseluler atau multiseluler, memiliki dinding sel dari glukan, mannan, dan kritin. Tidak berklorofil, memperoleh nutrien dengan menyerap senyawa organik serta berkembang biak secara seksual dan aseksual. Di sini saya sudah menampilkan poin-poinnya. Yang pertama, eukariotik, memiliki membran inti, tidak memiliki klorofil. Jadi dia tuh tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Heterotrof itu maksudnya dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dia juga uniseluler dan multiseluler. Beberapa memiliki zat warna, contohnya kayak warna coklat, merah. Mendapatkan nutrisi dengan absorpsi, bentuknya bermacam-macam. Ada yang gepeng, ada juga yang seperti payung. Kemudian dinding sel tersusun dari zat kitin. Ini merupakan salah satu contoh dari jamur yang uniseluler serta multiseluler. Sedangkan ini contoh dari bentuk fungi yang tadi sudah saya bilang. Yang pertama kayak bentuk payung, berbentuk bulat, berbentuk kuping. Sekarang kita masuk ke bagian struktur tubuh jamur. Seperti yang dapat kalian lihat dari gambar, tubuh jamur tersusun atas hifa, miselium, sel penghasil spora, badan buah. Nah, apa sih itu hifa? Hifa adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Sedangkan hifa yang membentuk jaringan yang disebut miselium. Kemudian, miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Nah, di sini struktur dan fungsi tubuhnya. Hifa atau hifae yang seperti saya tadi bilang, dia itu berbentuk benang-benang halus. Nah, septum atau septa
atau sekat, bisa juga dibilang sebagai dindingnya. Nah, hifa senositik, hifa yang tidak berseptum, meselium atau micelia, hifa yang bercabang membentuk anyaman bentuknya ya. Meselium vegetatif. Kalau yang vegetatif ini dia menyerap makanan, kalau yang meselium generatif dia menghasilkan spora. Nah, Hosterium atau Hostoria itu adalah ujung hifa. Sekarang kita masuk ke cara hidup dari jamur. Nah, jamur merupakan mikroorganisme yang bersifat heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau membuat makanannya sendiri. Berdasarkan sifat tersebut, cara hidup dapat dibedakan menjadi saprofit, parasit, dan simbiosis. Nah, saprofit yaitu memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati, misalnya seperti daun atau kertas atau batang pohon yang sudah mati. Kemudian parasit yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang. Contohnya seperti yang kayak digambar ini, Ustilago. Nah, parasit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu parasit obligat merupakan sifat jamur yang hanya hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya dia tidak bisa hidup. Contohnya Pneumonia carini atau kamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Nah, sedangkan kalau parasit fakultatif adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Nah, kemudian simbiosis. Simbiosis yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang, namun bersifat menguntungkan bagi inangnya. Misalnya membantu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah, contohnya mikoriza. Nah, mikoriza ini salah satu jenis jamur yang terdapat pada akar tumbuhan. Mikoriza ini membantu tumbuhan tersebut untuk mendapatkan nutrisi di sekitar tanah tersebut, begitu. Nah, kemudian habitat. Habitat jamur dapat hidup dalam berbagai kondisi lingkungan. Habitat hidup jamur antara lain sebagai berikut, diantaranya di darat dan di laut, di tempat yang lembab, mengandung zat organik, lingkungan yang asam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian reproduksi. Nah, seperti yang dapat kalian lihat di gambar, ini merupakan siklus reproduksi pada jamur. Nah, jamur ini bisa bereproduksi secara aseksual atau vegetatif dan bisa juga bereproduksi secara seksual atau generatif. Secara garis besar, secara aseksual, jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda bentuk dan ukurannya dan biasanya uniseluler, tetapi ada pula yang multiseluler. Apabila kondisi habitat sesuai, memproduksi sejumlah besar spora aseksual. Spora aseksual dapat terbawa air ataupun angin. Bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur dewasa. Sedangkan reproduksi secara seksual pada jamur melalui kontak gametangium dan konjugasi. Kontak gametangium mengakibatkan terjadinya singami, yaitu persatuan sel dari dua individu. Spora dihasilkan di dalam atau dari struktur hifa yang terspesialisasi. Selanjutnya kita masuk ke divisi-divisi jamur. Berdasarkan divisinya, jamur dibedakan ke dalam 4 divisi. Divisi-divisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, zygomycotina. Yang kedua, ascomycotina. Yang ketiga, basidiomycotina. Dan yang keempat, deuteteromycota. Kita masuk ke divisi zygomycotina. Dia memiliki ciri-ciri hifa tidak bersekat, dinding sel dari zat kitin, saprofit dan parasit, reproduksinya seksual dan dengan zygosporangium dan reproduksi aseksual dengan sporangium.
Nah, ini contoh-contoh dari divisi Zygomycotina. Selain dari ini, Zygomycotina memiliki beberapa jenis yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya merupakan jamur pada makanan. Jenis-jenis jamur tersebut antara lain adalah Rhizopus stolonifera, yang kedua Rhizopus nigricans, yang ketiga Mucor mucedo, yang keempat Pilobolus sp. Dan ini tampilan dari siklus reproduksi Zygomycotina. Nah, pemanfaatan Zygomycotina. Beberapa jenis jamur dari divisi Zygomycotina yang dapat dimanfaatkan antara lain Rhizopus oryzae untuk pembuatan tempe, Rhizopus stolonifer yang berperan dalam membusukkan roti. Kemudian kita masuk ke divisi Ascomycotina. Ascomycotina disebut juga sebagai the sex fungi, merupakan fungi yang bereproduksi seksual dengan membuat askospora di dalam askus atau kantung atau pundi-pundi. Nah, dia memiliki ciri-ciri hifa bersekat atau ada yang berinti satu dan berinti banyak, saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru membentuk lichenes. Reproduksi secara seksual dengan askus membentuk ascocarp, dan reproduksi aksesual dengan conidium. Nah, ini contoh dari divisi Ascomycotina. Dan ini merupakan siklus reproduksi pada Ascomycotina. Selanjutnya kita akan masuk di bagian divisi Basidiomycotina. Dia memiliki ciri-ciri hifa bersekat, ada yang berinti satu dan berinti dua, saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Reproduksi seksual dengan basidium membentuk basidiokarp, dan reproduksi aseksual dengan conidium. Nah, ini bentuk dari basidium. Dia itu terdapat tudung, bilah, kemudian ada stip, tekung, ada basidium. Ini contoh-contohnya. Ada Volvariella, Volvaceae, Lentinula edodes, dan Amanita muscaria. Pemanfaatan Basidiomycota. Ada beberapa jenis jamur pada divisi Basidiomycota yang dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan seperti Ganoderma aplanatum dan Polyporus gingatum. Kemudian, divisi Deuteromycota memiliki ciri-ciri hifa bersekat, tubuh berukuran mikroskopis, bersifat parasit pada ternak, dan ada yang hidup saprofit pada sampah. Reproduksi aksesual dengan conidium dan seksual. Banyak yang bersifat merusak atau menyebabkan penyakit pada hewan-hewan ternak, manusia, dan tanaman budidaya. Ini merupakan contoh dari divisi tersebut. Ini adalah contoh-contoh Deuteromycota yang merugikan. Yang pertama ada Microsporum audodin, Trichophyton, dan Epidorophyton, yaitu dia penyebab kurap dan ketombe. Kedua, Sclotium rolfsi, penyebab penyakit busuk pada tanaman. Yang ketiga, Helminthroporium oryzae, perusak kecambah dan buah. Yang keempat, Malassezia furfur atau panu, penyebab panu. Fusarium menyerang tanaman kentang, tomat, pisang, dan tembakau. Nah, ini skema terjadi penyakit panu. Malassezia furfur, Phytosporum orbiroculare,
Pityrosporum ovale. Kemudian normalnya hidup di keratin kulit dan folikel rambut manusia. Malassezia furfur memerlukan lemak atau lipid untuk pertumbuhan in vitro dan in vivo. Kemudian miselium dapat dirangsang in vitro dengan penambahan kolesterol dan ester kolesterol. Kemudian panu bermanifestasi di area yang kaya minyak. Kemudian variasi lemak di permukaan kulit individu berperan utama dalam patogenesis penyakit. Dan ini yang terakhir yaitu contoh jamur yang dimanfaatkan dalam bidang farmasi atau jamur yang berperan dalam kehidupan manusia. Penicillium notatum bekerja sebagai antibiotik terhadap bakteri gram positif seperti Staphylococcus dan Streptococcus dan bakteri gram negatif seperti Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae. Mekanisme kerja antibiotik pada gram positif, cara kerjanya dengan menghambat enzim transpeptidase, dengan kata lain beta-laktam akan terkait pada enzim transpeptidase yang berhubungan dengan molekul peptidoglikan. Jamur ini mengambil kelebihan air dan melembabkan dinding pada sel membelah, menyebabkan lisis sel, menyebabkan rusaknya dinding sel pada bakteri. Nah, mekanisme kerja antibiotik pada gram negatif, mekanismenya tidak berbeda dengan mekanisme aksi pada bakteri gram positif. Hal yang membedakan yaitu pada bakteri gram positif setelah kehilangan dinding sel akan menjadi protoplas, sedangkan pada bakteri gram negatif akan menjadi spheroplas. Protoplas dan spheroplas inilah yang nantinya akan lisis atau pecah. Mungkin sampai sini saja materi yang bisa saya paparkan atau yang bisa saya uraikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyebutan nama Latin yang salah, tolong dimaafkan, kita sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalam.